Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan. Gimana nih kabar Ramadan teman-teman sekalian? Apakah masih semangat? Mudah-mudahan teman-teman sekalian masih bersemangat dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana agar kita tetap bersemangat dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, ada beberapa tips yang diajarkan oleh para ulama agar kita dapat semangatnya. Jadi, Ramadan itu berasa seperti kita sedang liburan, berasa seperti kita sedang jalan-jalan, gitu. Dan tiap-tiap aktivitas yang kita lakukan itu, kita melakukannya juga bukan cuma untuk ibadah yang wajib, tapi juga ibadah yang asik, yang seru, yang nyaman. Nah, terus gimana caranya agar ibadah kita itu tetap maksimal tapi kita tetap bahagia? Dan kata para ulama, berakatlah kepada Allah ketika kita beribadah. Jadi ketika kita ingin beribadah, maka kita berakatlah kepada Allah, jangan berakat kepada manusia. Artinya kita belajar untuk mengharapkan sesuatu itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena ketika kita berharap kepada makhluk, yang ada kita akan lebih sering kecewa. Misal nih, kan ibadah bukan cuman sholat dan puasa, tapi juga ada ibadah yang melakukan amalan soleh, seperti menolong orang, menolong teman, terus juga bersedekah, mendonasi, gitu. Terus juga misal di antara teman-teman sekalian nih ada mungkin yang sering banget menolong teman sendiri, ya, seperti menolong memberikan bantuan uang ketika mereka lagi butuh banget dan mereka nggak ada posisinya uang itu. Nah, terus setelah kalian memberi bantuan itu, justru teman kalian ini malah melupakan bantuan yang udah sering banget kalian tolong kepada dia. Malah justru kalian dilupain gitu aja dan dia malah main dengan teman kalian yang lain. Dan akhirnya kita jadi merasa kesal, kita jadi merasa kayak kok dia seperti itu ya sifatnya. Nah, terus gimana caranya agar kita tuh fine-fine aja gitu setelah kita memberi bantuan kepada dia tapi justru malah sifatnya seperti itu? Nah, caranya cobalah untuk kita berakad kepada Allah. Nah, saya pengen membantu teman saya karena Allah. Jadi kita tuh sepenuhnya mengharapkan balasannya itu sama Allah, bukan sama orang lain atau sama orang yang kita bantu. Nah, makanya pernah ada seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq yang kecewa banget sama seorang keluarga yang keluarga ini tuh sering banget ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bisa-bisanya mereka memfitnah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang fitnahnya itu fitnah yang berat lagi. Difitnah berselingkuh oleh sahabatnya sendiri. Dan mendengar itu Abu Bakar sangat kecewa banget dengan pria ini. Dan kemudian sampai-sampai Abu Bakar itu bersumpah, aku bersumpah tidak akan pernah menafkahi dia lagi. Aku bersumpah tidak akan memberinya bantuan lagi, dan aku bersumpah tidak akan mengiriminya makanan lagi. Dan mendengar Abu Bakar bersumpah, kemudian Allah menegur Abu Bakar di dalam surah An-Nur. Yang Allah berkata, tidaklah di antara kalian yang memiliki kelebihan harta untuk bersumpah bahwa tidak akan memberikan bantuan lagi kepada saudaranya dan juga kepada orang miskin, dan hendaklah dia memaafkan dan berlapang hati. Jadi Allah
menyuruh Abu Bakar untuk memaafkan orang itu, padahal orang itu sudah menyakiti hati Abu Bakar. Dan kemudian apa yang dijanjikan Allah kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar sudah memaafkan orang itu? Allah mengatakan, tidaklah di antara kalian suka ketika aku mengampuni dosa-dosa kalian, yang artinya ketika kalian memaafkan orang lain, maka akulah yang akan memaafkan dosa-dosa kalian. Jadi Allah itu selalu meluruskan niat kita yang awalnya kita ingin berakad kepada manusia, akhirnya kita berakad kepada Allah. Kalau kita memaafkan orang itu, Allah lah yang akan memaafkan kita. Kalau kita membantu orang itu, Allah lah yang akan membantu kita. Dan ketika kita ingin ketika kita melapangkan hati dengan orang itu, maka Allah yang akan melapangkan kebaikan hati kita. Dan ketika kita menyayangi orang itu, maka Allah lah yang akan menyayangi kita. Dan begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi berakatlah kepada Allah ketika kita ingin beribadah. Maka ketika kita berakat kepada Allah, maka kita tidak akan pernah lagi merasa kecewa atau kita merasa ibadah kita itu jadi gak semangat gitu. Segitu aja kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.